Hai semua, welcome back to my channel bareng aku Uniwina. Di video kali ini aku nggak buat vlog jalan-jalan bareng Mutia, tapi di video kali ini aku akan berbagi info penting seputar kesehatan yang kemarin sempat aku alami. Dan mungkin ada teman-teman di luar sana yang pernah atau sedang mengalami penyakit yang sama dengan yang aku alami beberapa bulan yang lalu. So, untuk kalian yang penasaran dan ingin tahu, nonton terus video ini sampai habis ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like ya. Oke, aku langsung mulai aja ke penjelasan tentang penyakit yang sempat aku alami. Sebenarnya udah lama, bertahun-tahun, tapi baru sembuhnya itu beberapa bulan yang lalu. Jadi aku sekitar 3 tahun yang lalu, aku nggak tahu tepat persisnya itu tahun berapa, aku ngeh kalau ada sesuatu yang tumbuh di telinga aku. Jadi waktu itu aku merasakan di pintu telinga aku itu ada sesuatu yang tumbuh, dan aku merasakannya itu seperti jerawat kecil. Jadi karena aku mikirnya mungkin itu cuma jerawat yang nanti akan hilang dengan sendirinya, jadi aku nggak sempat panik dan nggak sempat mikirin yang tumbuh di telinga itu. Aku santai aja. Tapi seiring berjalannya waktu, dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, aku ngerasain kok makin besar ya, dan nggak hilang-hilang. Kalau biasanya, kalau jerawat yang tumbuh di bagian telinga aku, di daun telinga atau di belakang telinga, biasanya tumbuhnya itu cuma sebentar dan dia akan hilang dengan sendirinya. Itu kalau jerawat. Tapi karena yang tumbuh di telinga aku ini, aku merasakan makin besar ukurannya, jadi aku mulai gelisah, dan aku sudah pernah cek ke spesialis THT waktu aku tugas di Malaysia. Jadi waktu aku cek di dokter itu, aku sempat diperiksa oleh dokter dan dimasukkan alat ke dalam telinga aku. Jadi saat dokter memasukkan alat ke telinga aku bisa melihat di layar monitor tepat di hadapan aku bagaimana kondisi dan bentuk daging yang tumbuh di dalam telinga aku itu. Jadi kalau aku deskripsikan, jadi bentuknya itu seukuran telur cicak, terus bagian luarnya itu, bagian daging itu nggak rata tapi kayak bergelombang-gelombang gitu. Nanti di video ini aku akan cantumkan foto daging yang ada di telinga aku itu. Nah, jadi waktu aku periksa di dokter itu, aku sempat tanya, dok sebenarnya tuh ini berbahaya atau enggak? Nah, jadi dokternya itu jawab enggak berbahaya selagi dagingnya itu tidak sakit. Dan memang sih daging yang tumbuh di telinga aku itu enggak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Jadi karena dokternya menjelaskan seperti itu, makanya aku enggak mikir aneh-aneh, enggak berpikiran untuk mengoperasi atau menghilangkan si daging itu. Nah, jadi pada tahun 2020 lalu, tepatnya di akhir tahun, aku merasakan si daging ini tuh makin besar dan makin menutupi lubang telinga aku. Jadi kalau aku tidur miring dan aku menghimpit bagian telinga yang ada daging itu, aku agak sedikit susah mendengar. Jadi karena aku panik, aku mulai mencari tahu lagi, dan aku konsultasi dengan dokter THT di aplikasi Halo Dokter. Nah, di sana dokternya juga menanya-nanyakan tentang kondisi daging yang tumbuh di telinga aku itu, apakah sakit atau gatal atau berair dan sebagainya. Nanti riwayat chat aku sama dokter itu akan aku taruh juga di video ini. Kemudian dokternya juga memberi aku resep obat yang bisa aku teteskan di telinga. Cuma di sana waktu aku chat itu, dokternya pun nggak yakin bahwa obat itu mampu menghilangkan daging yang tumbuh di telinga aku. Nah, karena aku sudah cek ke apotek yang dekat rumah aku, obat yang diresepkan sama dokter, ternyata obat itu nggak ada yang jual di apotek tempat daerah aku tinggal. Nah, ini adalah riwayat chat saya dengan dokter spesialis THT di aplikasi Halo Dokter. Jadi saya sempat menanyakan yang tumbuh di telinga saya itu apakah termasuk kutil atau tumor, karena saya takut berbahaya. Kemudian dokternya
bertanya sejak kapan keluhannya, keluar cairan apa tidak. Kemudian saya menjawab, sebenarnya sudah lama dan awalnya tumbuh seperti jerawat tapi tidak hilang-hilang. Kemudian dokternya bertanya juga, pernah berdarah? Dan saya menjawab, saya menyampaikan semua keluhan yang saya rasakan selama ada daging tumbuh di telinga saya, seperti yang teman-teman bisa lihat pada chat ini. Jadi, saya sempat takut apakah yang tumbuh di telinga saya itu sejenis tumor atau sejenis sesuatu yang berbahaya nantinya jika saya tidak obati. Tapi dokternya bilang kalau dilihat dari daging tumbuh tersebut, jaringan granulasi yang terjadi akibat penyembuhan luka yang tidak sempurna dapat berasal dari liang telinga yang awalnya sering dikorek-korek. Jadi menurut si dokter ini, daging yang tumbuh di telinga aku itu karena aku dulu tuh sering korek-korek. Kemudian pas saya searching di Google, saya menemukan salah satu penjelasan di Google. Bentar ya, loading. Nah, ada juga yang menjelaskan di Google kalau daging tumbuh di telinga itu sejenis kolesteatoma, tumor jinak yang ada di area telinga tengah. Jadi karena aku membaca artikel ini, jadi aku makin parno, makin takut. Nah, setelah aku konsultasi terus, akhirnya dokternya kasih obat gitu. Jadi ini bukti chat aku sama dokter tentang penjelasan si dokter tentang daging yang tumbuh di telinga aku. Akhirnya aku sempat ditawarkan sama temen aku salah satu produk yang emang bener-bener bisa nyembuhin. Dan ingat teman-teman, ini bukan endorse, tapi ini adalah pengalaman aku pribadi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memang ada pengalaman atau sedang menderita penyakit yang sama seperti aku, daging tumbuh di bagian tubuhnya, bisa coba obat yang aku rekomendasikan ini. Nah, jadi aku direkomendasikan sama teman aku untuk menggunakan produk dari Imogen, yaitu Propolis Honey dari Imogen. Jadi waktu itu awalnya aku cuma coba beli satu botol aja. Jadi satu botol ini harganya 100.000. Kemudian aku coba menggunakan obat ini di telinga aku kurang lebih selama 1 bulan. Dan tepat di 1 bulan, alhamdulillah daging yang tumbuh di telinga aku itu hilang dan jatuh dengan sendirinya. Dan sekarang daging yang tumbuh di telinga aku itu udah nggak ada sama sekali dan tidak ada meninggalkan bekas sama sekali. Jadi nanti di video ini aku juga akan cantumkan foto aku sebelum aku menggunakan Propolis Imogen ini. Kemudian selama aku menggunakan prosesnya itu, aku juga cantumkan fotonya sampai si daging tumbuh itu benar-benar keluar dari telinga aku dan jatuh dengan sendirinya. Aku bersyukur banget bisa bertemu dengan Imogen Propolis ini, karena aku nggak perlu khawatir lagi untuk menghilangkan daging yang tumbuh di dalam telinga aku. Berikut ini adalah dokumentasi aku saat aku menggunakan Imogen Propolis. Nah teman-teman, ini adalah kondisi daging yang tumbuh di dalam telinga aku. Gambar yang pertama, kondisi sebelum aku menggunakan Imogen Propolis. Gambar yang kedua dan ketiga setelah menggunakan. Kemudian gambar selanjutnya adalah selama proses aku menggunakan Imogen Propolis. Kalian bisa lihat di sana warnanya kehitaman, makin lama dia akan makin hitam, kemudian dia akan busuk sendiri dan melepas dari telinga kita atau dari bagian tubuh kita. Gambar terakhir adalah telinga aku setelah dagingnya itu lepas dari telinga aku. Bersih, nggak ada sisa sama sekali. Next, kita langsung masuk aja ke cara penggunaannya. Nah, jadi cara menggunakan si Imogen Propolis ini gampang banget teman-teman. Kalian tinggal teteskan Imogen ini pada bagian daging yang tumbuh yang kalian ingin hilangkan. Tuh, kalian tinggal teteskan aja, atau bisa juga menempelkan Imogen ini dengan cotton bud atau kapas pada bagian daging yang ingin kalian hilangkan. Jadi kalau aku dulu, aku
menempelkan Imogen ini ke bagian daging di telinga aku menggunakan cotton bud. Jadi semua daging yang ada di telinga aku itu semuanya kena si Imogen propolis ini. Tapi kalau kalian ingin cepat atau ingin banyak nempelnya, kalian bisa juga tetesin. Kalau misalkan daging yang tumbuh di tangan, langsung aja ditetesin. Kemudian selain kita menempelkan Imogen propolis pada bagian yang ingin dihilangkan, kalian juga harus mengkonsumsi propolis ini 2 kali sehari. Caranya, ambil setengah gelas air hangat, kemudian teteskan 5 tetes propolis Imogen pada air hangat yang sudah kalian sediakan tadi. Kemudian aduk rata dan minum deh. Ternyata semua penyakit itu memang ada obatnya ya teman-teman. Jadi aku berharap video aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang emang mempunyai masalah penyakit yang sama dengan aku. Kalian bisa coba propolis Imogen ini. So, sampai di sini dulu video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan ingat ya, aku bukan endorse dan aku pun juga bukan member Imogen ini. Tapi karena aku sudah merasakan manfaat dan khasiat dari Imogen propolis, aku hanya ingin sharing ke teman-teman di rumah. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you, bye-bye.